Halo semuanya, hari ini saya akan memberikan materi mengenai penggunaan atau handle matriks di dalam Python. Untuk sementara ini saya hanya menggunakan matriks 2 dimensi. Kalau kedepannya misalnya diperlukan, mungkin kita bisa gunakan matriks 3 dimensi, tapi untuk metode numerik sepertinya tidak sejauh itu. Oke, ini saya agak males translate, jadi saya omongin aja ya, karena saya males ngetik. Jadi matriks ini adalah kondisi spesial dari array 2 dimensi di mana setiap data elemennya memiliki size yang sama. Size yang sama ini maksudnya dia kolomnya dan barisnya itu selalu konsisten. Jadi kalau barisnya memang memiliki 5 kolom, jadi semua baris itu memiliki 5 kolom. Jadi tidak seperti array 2 dimensi sebelumnya, di video yang sebelumnya itu ada baris yang memiliki hanya 3 kolom, sedangkan baris lainnya memiliki 4 kolom. Itu hanya array 2 dimensi, tapi kalau matriks dia konsisten. Kemudian matriks sangat penting dalam struktur data untuk kalkulasi saintifik dan matematika. Nah, ini saya berikan lagi karena saya tidak yakin kalian ketika pemrograman komputer mendapatkan ini, sehingga jika kalian tidak mendapatkan ini tidak bisa menyelesaikan Gaussian. Oke, kita bisa menggunakan NumPy. Jadi pakai NumPy, kalian mungkin sudah tahu, import NumPy atau from NumPy import all atau from NumPy import apa gitu, hanya beberapa fungsi yang kalian perlukan. Ini tergantung memori ya, jadi tidak semua import kalian gunakan. Kalau misalnya tidak semuanya, kalian tidak perlu menggunakan bintang di sini, gunakan saja yang seperlunya aja. Kemudian saya punya data di sini adalah sebuah hasil dari suhu selama 1 minggu yang dihitung 3 pagi hari, pada siang hari jam 12, midday, evening ini sekitaran jam 6, kemudian midnight itu ketika tengah malam. Oke, jadi ada suhu yang diukur 4 kali dalam sehari, jadi selama seminggu itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi from NumPy kita import array. Jadi kita import semuanya atau mungkin import array aja. Tapi karena kita butuh reshape dan lain sebagainya, jadi ya kita import semuanya aja. Kemudian kita buat array. Jadi array ini baris pertama kita masukkan data hari Senin, baris kedua kita masukkan data hari Selasa dan seterusnya. Kemudian kita reshape jadi 7,5, tapi sebenarnya kita nggak perlu reshape ya. Coba kita run dulu yang normal seperti apa. Ini jadinya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau tidak kita reshape A-nya ini, kemudian kita print A, bentukannya akan jadi seperti apa. Kita coba run. Tetap aja sama, karena dia reshape-nya ini sebenarnya tidak memberikan pengaruh apa-apa di sini. Karena bentuknya udah 7,5, jadi 7 baris, 5 kolom. Oke, kita masukkan aja. Tapi kalau kalian misalnya mau membuat bentuknya berbeda, mungkin kita lihat dulu yang bagian berikutnya. Saya punya array B, saya tidak masukkan nama hari. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ketika saya masukkan hari, dia semua jadi teks. Jadi konsisten, teks semua. Tanda petik ini artinya datanya teks, bukan data angka. Di sini saya hanya masukkan angkanya saja. Jadi ketika saya buat array-nya dan kemudian saya run, dan ini saya balik ya, jadi saya reset jadi 4,7. Kemudian akan jadi seperti ini. Nah, ini 7 hari, harinya di sini di dalam barisnya. Ini jadi ini Seninnya 18. Oh, enggak, dia reshape-nya bentuknya seperti ini, 18, 20, 22, 17. Jadi dia masukkan ini dulu, kemudian dilanjutkan 11, 18, 21, 18. Jadi begitu, ini dia lanjutkan dulu semuanya, barulah dia reshape. Oke, kita balikan aja ke semula ya, biar nggak aneh. Oke, run. Ini 4 kali pengamatan. Kalau di reshape menjadi 4 kali 7 kan ini ditambah 3 baris yang di bawahnya di bawah sini kan. Nah, kemudian baris ini, kemudian baris di bawahnya dibawa ke sini gitu. Jadi itu juga tidak, jadi kalian harus hati-hati ketika kalian membuat reshape di sini, karena pastikan datanya memang seperti bentukan yang kalian inginkan. Karena reshape ini nggak sama dengan transpose. Transpose kan kalian yang baris jadi kolom, kolom jadi baris kan. Tapi kalau reshape, dia itu tinggal dibarisin aja semuanya, kemudian dibagi sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu. Oke.
Kemudian misalnya saya hanya ingin mengambil hari Rabu. Jadi dari M kita lihat dulu hari Rabu. Bukan untuk hari Rabu ini. Jadi ini harusnya yang kedua 0 1 2. Oh iya benar, Wednesday hari Rabu. Dia di print nanti untuk Friday evening hari Jumat yang keempat 0 1 2 3 4 Friday. Dia mintanya evening yang kedua 3 ini. Jadi kita harus ambil 0 1 2 3 4 yang keempat, kemudian 0 1 2 3. Oke. Jadi harusnya datanya benar di situ. Akhirnya oke. Kita mengambil yang Wednesday, jadi hari Rabu. 15 21 20 19. Oke, kemudian kita ambil yang hari Jumat, tapi di sini ketika maghrib ya, evening. Kemudian ketika kita mau menambah baris, kita tinggal append. Entah bahasa Inggrisnya kayak gimana ngucapinnya. Append. Jadi kemudian kita tambahkan ini, dia dimasukkan ke dalam M. Jadi M itu ditambahkan dengan ini, average ini, pada baris ke 0. Pada dimensi ke 0. Dimensi ke 0 artinya dimensi pertama, jadi barisnya yang ditambah. Kita print. Jadinya seperti ini, kita punya rata-rata di sini. Oke. Kalau kolom gimana? Kita coba run ya. Oke, dia nambah kolom di sini. Jadi insert. Jadi M itu di insert ininya ke dalam M, insert sebuah kolom ke dalam M pada kolom ke 0 yang tadi jelas average itu append ini dia akan menambahkan ke kolom terakhir kalau append ini. Kalau insert dia menambahkan ke 0, kemudian yang ditambahkan 1 2 3 4 5 6 7. Ini harus ada ininya ya. Harus ada kurung sikunya karena di sini kita menambahkan kolom, bukan menambahkan baris. Sedangkan kalau baris cukup seperti ini aja. Oke, jadi ditambahkan ke sini. Ke kolom. Dia dimensi 1 atau dimensi kedua. Kalau Python kan dimensi 0, dimensi 1. Ini akan menghasilkan seperti ini. Gimana kalau saya ganti di sini jadi 1? Kan? Dia akan masuk ke sini. Dan kemudian saya ganti menjadi 5 misalnya, kita run, dia akan masuk di sini. Oke. Tapi gimana kalau saya misalnya ganti ini jadi 0? Apa yang terjadi? Nah, nih. Jadi di baris terakhir dia akan memakan 1 semuanya. 1, jadi ini menyatakan barisnya, jadi kolomnya dia menginsert 1 2 3 4 5 6 7, diinsert. Kemudian diinsert lagi, dan seterusnya. Jadi ini tidak bagus. Kita ambil 1. Oke. Kemudian kalau kita mau menghapus baris, kita tinggal delete M, baris keberapa pada baris, karena dia baris dia 0 kan. Sehingga seperti ini. Khusus untuk kolom dia harus ada S underscore ya. Jadi S underscore. Dan kalau ini kita run jadinya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita mau update, kita tinggal masukkan saja misalnya baris ketiga, kita update seperti ini, maka ini akan nambah. Oke, ini saya update karena di sini kan Thursday, dia saya update yang ketiga. Coba deh saya update yang kedua aja. Terus dia harusnya Friday itu ya, saya malah update. Kemudian kita coba run lagi. Oke, kita run dari sini. Harus run dari atas ini. Oke, run. Nah, nih. Jadi kalau saya update yang kedua, jadi Tuesday yang ini 012, saya update jadi 000, dia akan ke-update. Gimana kalau saya tambahkan 1 lagi? Dia tidak lagi jadi matriks, makanya dia error. Jadi kita cuma bisa menambahkan sesuai dengan baris yang bisa kita gunakan. Oke, itu saja. Kalau ada komentar silahkan isi kolom komentar. Terima kasih.